dia ada ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Karena saya sudah belajar ke macam-macam orang yang ada di Banjarbaru, Banjarmasin sudah bertanya, tapi hasilnya belum bisa seperti itu. Oh, ternyata ada faktor X itu yang saya kejar. Kalau Anda punya sound gitu kan, pasti Anda sound engineer. Iya. Gitu kan. Kalau Anda punya sound, Anda pasti sound engineer. Diprotes lagi nggak? Diprotes karena Obo Music Production inilah untuk yang nawar kebangetan lah. Ini kerjaan yang luar biasa susahnya. Saya sudah mempelajari lain sombong, cuma berkeluh kesah. Sudah belajar musik modern sudah, ya lo band-bandan sudah. Habis itu klasik sudah. Habis itu jatuh lagi ke apa lah? Ya langsung lah musik production. Kayaknya ini yang paling susah. Paling susahnya kenapa? Bukan hanya rasa yang diolah, tapi ada hal yang sangat matematis dan fisikis yang terpakai di sini. Makanya luar biasa susah. Nah, makanya biasanya memerlukan waktu yang sangat tenang. Kalau saya lah pribadi susah belajar kalau orang banyak. Jadi pas sudah sepi seperti malam kayak gini, naik nih. Set. Apalagi nih waktu COVID nih lagi ininya lo Lagi parah-parahnya suka nih. Nah, hampir 2/3 waktu dalam 24 jam dihabiskan di sini Sendiri. Nah, mulai memikirkan bahwa oke, aku harus belajar musik production nih. Padahal kan kamu player juga, kamu komposer juga, arranger juga misalnya. Kenapa kamu memilih bahwa oke, aku harus masuk ke wilayah production nih? Nggak cukup cuma sebagai player, sebagai komposer misalnya. Itu apa yang mendorong kamu kemudian? Oke, pertama sebagai komposer, ya arranger aja lah. Ya, takutan komposer, arranger aja. Kalau arranger ada buktinya. Komposer paling 1-2 masih supan. Jadi arranger, sebagai arranger dulu cukup senang hanya dalam bentuk tulisan partitur. Oh iya. Sudah cukup tuh. Tapi kita kembali lagi ke tidak semua orang bisa menikmati tulisan itu. Ada yang hanya melihat aja nih, belum tahu nih nadanya apa nih. Makanya masuk ke dunia recording digital. Masuk di dunia recording digital ini dikira sudah rekam selesai jadi. Nah, ternyata tidak sesimpel itu. Kita harus memikirkan, oh, untuk instrumen ini direkam dengan cara seperti apa, yang ini akan diperlakukan atau ditreatment seperti apa supaya enak didengar. Karena gini nih, waktu kita mendengarkan lagu kan biasanya ya kita bisa mengimajinasikan di atas kepala nih, oh misalnya musik rock identiknya punch, duk duk duk. Nah, itu gimana caranya drum harus jadi seperti itu misalnya, atau beat jadi seperti itu. Nah, itu bukan hanya rasa yang diolah tuh, tapi ada hitungan yang benar-benar matematis. Nah, itu yang makanya sakit kepalanya di situ. Nah, jadi akhirnya harus belajar matematika lagi lah. Nah, saya dulu pernah curhat lagi. Saya banyakin curhat aja karena bapak bagus. Pernah kuliah fisika 1 tahun. Nah, saya tipe orang yang kritis, kadang bertanya-tanya, dulu belajar ini untuk apa, ternyata fisika 1 tahun itu membuahkan hasilnya di sini. Oh, ternyata konsep gema itu seperti ini. Nah, taunya di situ terpakai semuanya. Berarti sekarang Gem nggak ada nyesal pernah? Tidak pernah menyesal sama sekali. Aku tuh tidak ada yang sia-sia. Iya, karena aku tuh orang yang percaya dimanapun, di bawah pohon, di bawah nyiur sekalipun, di bawah pohon kelapa sekalipun, kalau kita dapat ilmu, pasti itu bermanfaat. Tapi persoalannya kita kadang tahu itu manfaatnya kapan. Iya. Ya, kita kadang pernah jangka tahu. Panjangnya belum. Jangka panjangnya kadang tahu. Itu sama kayak aku belajar manajemen. Ngapain aku artis kok, misalnya kan kadang kayak dulu aku yang main kok, ngapain manajemen. Oh, ternyata kepake. Belajar bikin proposal, ternyata kepake banget. Serius, kepake. Walaupun yang ngedesain orang gitu kan, tapi akhirnya otaknya di kita. Gitu. Hal-hal semacam itu kadang yang banyak orang kadang sadari. Ya tadi 5 menit itu menentukan banget. Kamu mau ngapa ya dari 5 menit itu. Antara bass, sub bass misalnya ya, habis itu low mid, high mid, habis itu treble sampai air. Nah, ini tidak ada nih di kuliah waktu itu ya. Nggak ada. Anda dapat di sini nih, air. Nah, itu terbagi rata tuh. Nah, di situ namanya equalizer tuh. Makanya kan dari kata equal artinya seimbang, sama. Tapi percaya nggak?
banyak persepsi equalizer itu efek. Oh, Anda berurusan dengan saya menyebut kita efek. Iya banyak loh. Jadi kadang loh ya, ini enggak semua musisi Ya, enggak, ya. tapi Tidak apa-apa. ada Ini salah pengetahuannya di sini. ada Kasih. persepsi yang agak kacau gitu ketika wah ini equalizernya harus dirubah seakan-akan itu itu adalah efek gitu untuk memberi efek. Ya benar sih akan memberi efek kan, tapi efek tanda kutip toh Ya. kan, bukan efek bunyi yang bakal macam-macam. Tapi efek tadi untuk menyeimbangkan Ya, semua menyeimbangkan bunyi. frekuensinya. Kadang gitu kayak Ikam tahu orang lah, kadang kan saking anak edit equalizernya itu equalizer yang instrumen ini dirubah lagi ini jadi Ya, itu agak bikin kacau akhirnya. benar sekali Bapak. Sadar atau enggak juga persoalannya di tempat kita nggak punya sound engineer yang benar-benar sound engineer. Iya. Kecuali siapa lupa namanya yang di Jogja yang di jazz sekarang. Hafiz. Kecuali habis pulang mungkin. Habis. Aku ketemu Hafiz di Jogja soalnya. Aku bilang Pis pulang lah. Kalau satu perlu sound engineer. Ya, karena rata-rata yang diandalkan satu cuman telinga dan feeling. Bagian bukan berarti tidak menggunakan otak, tapi ada hal matematis yang tidak diperkuat tuh satu. Yang kedua kita learning by doing, terus hit and miss. Oh coba ini, oh tidak bagus. Oh dicoba ini, oh bagus ya sudah itu yang dipakai. Itu yang biasanya. Iya. Jadi belajarnya hanya dari pengalaman, tidak belajar secara spesifik. Nyoba doang kan. Coba-coba Bukan nyoba, akhirnya artinya. try and error. Jadi kan kalau Anda punya sound gitu kan, pasti Anda sound engineer. Iya. Iya, benar. gitu kan. Kalau Anda punya sound, Anda pasti sound engineer. Iya. Padahal nggak gitu. Aku ingat waktu nonton konsernya temanku, kalau nggak salah, aku lupa namanya siapa. Ya bukan teman-teman banget sih. Jadi ada sound engineer, ada sound designer. Wah, sound designer itu ternyata orang yang datang ke gedung itu duluan. Dia yang melacak ini harus sebesar apa nih, besaran apa equipment yang harus dipakai untuk musik ini. Karena kan beda gedung, beda sound. Beda juga. tempat, beda perlakuan. Bahkan merek juga kan mempengaruhi. Ya, merek mempengaruhi. Aku kan baru tahu itu juga biar 3-4 tahun yang lalu ketika ngelola, ya ada artis datang lah. Wow, ternyata ribet juga permintaan soundnya. Ya. Aku perlu sound ini nih, gitarku ini, aku perlu sound yang ini. Nggak boleh sebut merek soalnya. Jadi, oh kayak gitu ya. Terus selama ini aku kata-kata selama ini teman-temanku main, yang penting ada sound. Gila dong kan. Ada sound, ada bunyi, ada keluar. Jadilah, semua jadi. Yang penting jadi. Nah, itu kenapa ingat nggak waktu main diskursus 2016 yang karya aku yang diskursus musikal. Oh iya. Kan ribet aku tuh. Ya. Aku ngomong sound gede. Aku mau mainnya gini aja. Tapi waktu itu kita masih sama tuh, masih belum terlalu ngerti sound, tapi udah tahu bahwa secara ruang ini nggak mungkin pakai sound gede. Itu. Ya. Terus main Kuriding kalau nonton. Ya. Aku sekarang kalau di balairung gitu pasti pakai soundnya yang kecil. Karena udah tahu kapasitasnya bunuh penontonku nih. Nggak enak musikku kalau soundnya kayak gini. Cuma memang persoalannya aku nggak punya sound engineer. Nggak bisa dong aku main terus mengenai sound engineer, kan nggak bisa fokus. Harus sound engineer bener-bener duduk di samping. Oke lah, ada yang mengelola mixernya, tapi sound engineer langsung ngambil alih. Ini bukan persoalan ngeset apa atau tadi otak-atik doang, try it, no. Ini kan persoalan bahwa dia udah tahu pengelolaan bunyi. Oh ini gamelan ya, pengelolaan bunyi harus kayak gini nih kan gitu. Nah, apalagi itu kan ketika kita alat musik yang tidak umum tuh, biasanya sound engineer kan biasanya umumnya tuh seperti band segala macam, akustik lah. Truk ketemu misalnya bapak ini nih pementasan dengan gamelan bla 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 segala macam, sebelumnya tidak pernah menangani gamelan jadi belum tahu karakter tuh. Salah rubah knop sedikit tak berubah tuh karakter gamelan tuh. Nah, tuh jadi sebenarnya yang ditawarkan oleh si sound engineer itu menjaga karakter. Makanya tadi sound designer. Nah, sound designer, oh soundnya harus seperti apa sih? Gamelan, oh Saron tuh harus melengkingnya seini nih. Nah, tuh mic-nya harus kayak gini nih. Nah, ya, mic-nya harus seperti ini nih. Kalau tidak, bla 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 bla. Nah, tuh nggak boleh ada kondensor, nanti bocor. Ruangannya nggak lebar. Seperti itu ya kalau sound designer. Gila. Nah, dari situ kenapa jadi aku jujur
ya Kala termasuk yang paling enak lah karena ya kan bantu untuk mendirect soundnya kan waktu itu. Tapi sebelum Kala itu, parah. Aku tuh selalu kehilangan karakter Babun, selalu kehilangan karakter alat etnik itu. Aku belum dapat di Banjar ya main mau IO sebesar apapun, mau sound sebagus apapun. Karena ini bukan persoalan soundnya kan, yang mendesainnya, yang menjadi mesin peramunya kan, si sound design, sound engineer tadi belum dapat karakter yang benar-benar. Kalau itu Saron, keluarnya yang Saron gitu. Nggak ada yang treble-nya kegedean ininya, keluarnya jadi kayak orang mukul kayu, nggak. Bahkan beda mic aja mempengaruhi karakter sudah. Wah, aku kalau mau konser data mic itu udah aku kasih. Karena aku nanya itu ke Mas Daeng, Mas Misbah yang main kayak kopi. Udah berapa lama nih belajar musik production ngomong-ngomong? Musik production tuh sebenarnya sudah belajar kalau benar-benar menyentuh ya, benar-benar menyentuh tuh bahkan sebelum masuk Sentra Tasik tuh sudah mulai tuh. Jadi setiap dulu ikut-ikut zaman band tuh sudah mulai canggih latihannya, kada perlu mengumpulkan banyak orang, tapi masing-masing rekam digabungkan dijadi satukan. Nah, itu sudah di situ kenal. Terus di kuliah ketemu ya kita ya 2 SKS, tidak cukup Bapak, Anda harus tambahkan itu ya 32 SKS tuh. Oh, itu kan pengantar kalau kuliah. Oh ya, pengantar lah. Sekarang Pak Jaki kalau nggak salah yang ngajar. Oh ya kan? Oh iya, Jaki sekarang. Halo Kakak Jaki. Bosnya Banjar Babula Price. Yang juga kan dia bikin musik production juga. Sama, musik production juga. Khususan. Dia tak khususan. Ya, lanjut gimana? Di kuliah cuman 2 SKS, kita cuman pengantar doang. Memang betul ya, mahasiswa harus mencari referensi seluas-luasnya, bukan seperti siswa yang harus di dalam tempurung. Nah, mencari di situ dipecut lagi, tapi belum begitu matang sampai selesai kuliah. Habis itu, setiap saya bikin karya jatuhnya dengan cara produksi secara digital, direkam secara digital kayak gitu terus, cuman tidak matang secara sound, bunyi dan segala macam. Yang penting ada aja supaya orang bisa mendengarkan dengan gampang. Sampai kapan lah? Oh, ini salah satu pencetusnya nih. Saya melihat Jeff nih, dari Jeffrey. Oh, Jeffrey, Pak Dokter hebat. Nah, jiwa saya terpanggil tuh dari situ tuh. Dari Jeff. Nah, kadang jadi dulu tidak pengen mendalami ini secara serius, karena berpikir orang kita nih nggak mungkin menasional dan segala macam. Tahunya ada satu Jeff. Waktu didengarkan pun hasilnya, kualitinya oke waktu itu. Berbeda lah ya. Bukannya merendahkan orang kita, bukan. Berbeda dengan orang kita kebanyakan. Oh, ini bahasa soundnya rich, kaya gitu musiknya. Nah, dari situ tuh kemudian pengen mendalami lagi secara serius. Iya, karena aku pernah dikasih Jab juga album pertama. Album pertama ya, masalah. Aku denger, wah gila ini orang, masa ya bujur kah orang Banjar yang bikin? Karena secara mixing orang musik kan maksudnya secara telinga kita ngerti nih, oh ini di mixing benar-benar apa enggak. Itu wah, ini pasti mixingnya di luar nih. Tapi ternyata enggak, dia mixing sendiri, produksi sendiri gitu kan. Wah, itu keren. Nah, lanjut lagi ya. Maksudnya setelah dari Jab tadi, terus akhirnya beli peralatan. Dari Jeff mulai beli peralatan ya. Sedikit-sedikit dilengkapi. Cuman sampai situ aja nggak cukup. Saya melihat biografi lah, kalau orangnya masih hidup, lupa nah. Biografi lah, melihat riwayatnya Jeff, ternyata belajar musik production di tempat lain. Nah, berarti secara tanda kutip dia ada ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Karena saya sudah belajar ke macam-macam orang yang ada di Banjar, di Banjarbaru, Banjarmasin, sudah bertanya, tapi hasilnya belum bisa seperti itu. Oh, ternyata ada faktor X itu yang saya kejar. Kalau aku lihat tadi berarti kan persoalan musik production itu bukan persoalan pinter-pinter main instrumen kan? Bukan. Tapi mengelola soundnya. Iya. Itu yang memang juga jadi persoalan kita banyak.
Jangankan misalnya musik production, mengelola pertunjukan aja Yus, Iya. masih banyak yang nggak ngerti mengelola sound. Ya. Outdoor, indoor, di indoor harus kayak gimana, pakai mic apa. Enggak, masih sembarangan, serius. Oh, Bapak ini saya komentari terus ya, pemirsa ya waktu itu ya. Oh, ini main di sini nih. Ini kenapa nih susunan mixer ini nih? Ini susunan. Nah, tuh. Iya, dari maksudnya karena aku pernah di luar, terus aku lihat, oh kayak gini toh. Waktu akad di atas jukung. Nah, tuh sip tuh. Nah, itu sip. Tuh ulun bermamai itu. Nah, harus gini. Nah, Halo kakak Gita. dimulainya dari situ tuh. Iya, dimulai dia. Nah, persentuhan kami sebenarnya banyak karya. Tapi karya akad itu memang karyanya Mbak Gita yang lolos hibah cipta perempuan kelola, yayasan kelola itu. Nah, itu mempertemukan kami secara sound. Aku yang ujuk-ujuk datang jadi penata musiknya, nyusun, yang penting bikin karya dulu, dia udah protes duluan. Jadi, wah ini kacau, nggak bakal enak soundnya. Ya udah silakan ditata, udah gituin toh. Akhirnya ditata dia lah. Tapi ternyata bener enak. Pengelolaan bunyinya enak. Yang megang mixer pun enak akhirnya. Padahal yang megang mixer nggak ngerti waktu itu. Iya. Yang penting naik volume sip. Nah, itu aku juga protes kadang. Sekarang aku tuh karena di sana maksudnya kan belajar lihat. Ternyata bener loh, main musik tuh bukan persoalan kenceng-kencengan. Tapi kayak apa caranya, bunyi yang kita tawarkan itu atau yang kita mainkan itu ketika nyampe ke telinga orang, frekuensinya tuh pas gitu. Nah, kita bicara frekuensi. Nah, ini nih, yang sering terjadi tuh. Karena setiap instrumen fundamental frekuensinya, teknis banget nih Wah, nggak apa-apa. Ini pengetahuan, cuy. Pengetahuan. Wow, mahasiswa pengetahuan belajar. wow. Ayo, Buat kalian nih. mahasiswa Bapak ini ya, belajar ya. Frekuensi setiap instrumen tuh secara fundamental berbeda. Oh, ini ada yang taruhannya di bass, oh ada di low mid, high mid. Nah, kadang waktu, mohon maaf, 5 tahun ke belakang lah mungkin, atau 3 tahun ke belakang, seniman tradisi musisi tradisi atau yang mengelola sound engineeringnya, bagian situ tidak terlalu diinikan secara khusus. Makanya waktu bunyi musik tradisi itu keluar masuk ke telinga kita, bunyinya out-outan, jadi hanya sekedar keras-kerasan. Nah, padahal ada equal, keseimbangan di situ. Gimana caranya? Oh, ini setara nih. Gimana caranya suara vokal ini bisa maju tanpa harus dinaikkan volumenya? Nah, itu bagian frekuensi. Oke, aku mau komentar bentar. Mau nanya. Setara yang kamu maksud bukan berarti semuanya pada ukuran yang sama kan? Bukan kan? Karena takutnya salah persepsi. Iya. Kan banyak, ini harus seimbang. Akhirnya semuanya disamain. Iya, bukan. Bukan itu kan? Bukan. Tolonglah dijelaskan. Oke, Bapak ya. Kuras habis hari ini. Kuras dong. Pertama itu tuh. Dimulai paling dasar misalnya gain staging. Gain staging tuh gain yang seimbang, bukan volume lah. Nah, sebenarnya di istilah musik itu tidak ada yang namanya volume, adanya level. Cuman untuk memudahkan. Oh, ini hasil belajar loh. Terima kasih apa? Jogja Audio Music School. Nah, tidak ada yang namanya volume tapi level. Nah, tuh yang pertama diatur tuh sebenarnya bukan level tuh. Ada kan yang biasanya di knop. Nah, tuh yang paling pertama dinaik-naikkan aja. Oh, iya. Nah, tuh sebenarnya yang diatur sebenarnya adalah gain staging. Oh, gimana caranya seimbang tanpa harus memutar knop level fader. Nah, itu seimbang tuh sudah satu. Seimbang kedua dalam sisi equalizer. Equalizer tuh makanya equal, seimbang. Gimana caranya bassnya terisi, low mid-nya terisi, sub misalnya terisi, bagian treble terisi, high mid terisi, itu terbagi rata. Nah, itu biasa yang biasanya tidak diperhatikan khusus tuh, dianggap sama aja. Nah, Ternyata memang karakter itu kan kayak misalnya Shure aja misalnya 56, 57, 58 kan beda karakter buat apa aja misalnya. Wah, aku tuh detail. Noja kadang carikan mic ini, nggak mau tahu. Saron gua harus pakai mic ini, harus pakai ini. Tapi persoalannya tadi, ternyata memang juga equipmentnya di kaset itu nggak memenuhi, nggak ada. Nah, sebenarnya begini Pak, ini ke pasar nih, selera pasar nih. Nah, ya. Contoh string, Bapak Marianto, nah ini selalu stres nih waktu itu tuh, sampai 5 tahun bertanya-tanya kenapa di sini nggak ada sound engineer yang oke, sound yang benar-benar oke. Padahal waktu zaman saya festival band dulu, perasaan zaman itu festival oke-oke aja soundnya. Kenapa untuk string tidak kan? Nah, permasalahannya itu tuh.
waktu itu bertanya ke salah satu penyewaan sound, adalah punya mic condenser bla 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 sekian. Nah, oh ini tidak dipakai lagi. Tidak dipakai karena tidak terpakai. Soalnya dipakai di kan di konser band bocor. Di konser band satu bocor untuk simbol, wah pecah segala macam. Jadi kondensor itu tidak dipakai. Nah, karakternya beda ya. Nah, karakternya beda sama terlalu luas, terlalu banyak suara yang masuk. Nah, makanya buat apa punya alat itu? Sama harganya lumayan mahal mic condenser dibanding mic dynamic ya, rata-rata. Nah, bukan ada aja sih mic dynamic yang lebih mahal. Cuman kategorinya rata-rata mic condenser jauh lebih mahal daripada mic dynamic. Makanya sound engineer tidak terlalu banyak punya, karena ya itu tadi tidak terpakai. Berapa kali sih konser string dalam sebulan? Satu aja belum tentu kan. Nah, kalau band segala macam masih reguler lah. Aku sampai mikir loh Yus, bahwa aku harus beli equipment, terutama mic sama kabel ya, maksudnya aku harus beli sendiri sama ya mixer digital lah satu misalnya. Bukan apa-apa sebenarnya. Jadi setiap konser peralatanku udah lengkap. Aku seenakku gitu loh mau ngatur sound gue tuh kayak apa. Karena kan kalau punya orang kadang kita juga segan. Kita mau minta tapi takutnya merendahkan orang. Takutnya orang dianggap nggak ngerti, padahal gimana nggak ngerti gimana dong, kan gitu kasarnya gitu. Dikit sih nggak ngerti loh, tapi ya udahlah enak, pokoknya kan gitu. Memang itu yang paling efektif, kita bukan punya ya, tapi ada bendanya kita. Ya itu tadi makanya bisa dia mengaku sound engineer, dia try and error, dicoba dulu. Oh ternyata nih biasanya lah waktu zaman string pemain biola nih, biolanya kurang lembut, naikkan mid-nya, jangan naikkan mid-nya, padahal itu memecah coy. Nah baru tahu nih sekarang nih, ternyata mid dinaikkan malah tambah pecah, di boosting, harusnya di cut kemarin tuh lah. Nah tuh itu biasanya yang dilakukan tuh, makanya kurang enak segala macam. Itu satu. Habis itu apalah, lupa tadi Pak materinya apa Pak? Ya tentang tadi Bapak sound engineer, keadaan sound engineer nih. Nah itu, jadi saya memulai seperti pemikiran Bapak ini juga waktu string, tidak pernah enak sampai seketika saya membeli mikrofon anak negeri Seruni Sem 01. Nah saya promokan tuh, endorse kalau pemain string kan rata-rata pakai Seruni. Rata-rata pakai itu. Oh, soundnya enak. Dosen pun Pak Marianto kemarin bilang, oh enak lah suaranya. Pertama natural, tidak mengubah karakter. Nah makanya tuh sound designer makanya di situ tuh tidak merubah karakter. Kemudian tercakupnya luas, banyak. Nah kondensor kan itu mencakupnya luas tuh, yang masuk bunyinya dibanding dynamic. Nah di situ oh berarti memang harus punya, karena bisa jadi penyewaan sound system dan segala macam tidak punya. Untuk apa mixer Seruni dipakai kemana tuh, ke simbal, ke mulut tak? Jelas tidak. Nah makanya itu khusus instrumen string lah. Nggak usah jauh-jauh. Mic untuk tiup susah loh nyari di sana. Nah tuh ya. Kalaupun ada pasti cuma pemilik pemain tiup itu toh. Ya benar. Persoalannya di mana akhirnya muncul? Di persoalannya tadi, persoalan karakter bunyinya nggak dapat. Karena biasanya kalau player yang telinganya, nah biasanya telinga tuh ya, kalau di musik tuh satu fals tidak fals sampai sudah di tahap itu. Tahap kedua sudah sampai di tahap pengelolaan desain sound. Dia punya idealisme sendiri ketika dimainkan. Oh nih bukan seperti suara yang kupengen nih. Oh kalau dengan ini misal contoh, jangan tersinggung yang lain, misalnya instrumen seperti string menggunakan piezo, oh akustiknya tidak berasa nih, harus dengan mic todong. Nah itu tuh di situ tuh kategorinya tuh. Artinya, ada idealisme. Artinya udah sebenarnya para pemain pun udah punya treatmentnya sendiri. Aku pakai mic yang kayak gini nih, oke. Silakan sound engineer tolong dikelola. Sampai aku bilang enak kan gitu sebenarnya. Bukan sampai dia sound engineer-nya bilang enak. Sound engineer itu kan sebenarnya kayak kasarnya udah kayak melayani. Ya, melayani. Pemain, dia dapat karakter yang diinginkan nggak gitu. Jadi balik lagi tuh sebenarnya. Nah itu sound engineer atau sound designer itu dia adalah media tuh. Misalnya nih player tidak menguasai bidang sound designer dengan sangat ini,
kan bisa mengucap tuh. Pengen ini nih yang ininya lembut. Biasanya tuh kan bahasa umum lembut, berasa crunchy, crispy. Nah, pengen basah. Nah, reverb biasanya ya. Nah, itu istilah gitar. Nah, ya. Gitar, biola. Hendak ininya biolanya lebih basah, tebal, lebih tipis. tebal, tipis. Nah, sound designer harusnya bisa mentranslatekan tuh, mentransformasikan yang diminta orang, dijadikan seperti ini. Nah, tuh dari omongan menjadi teknis. Iya, jadi teknis. Turun naik nggak apa-apa. Nggak bakal gue edit, tenang. Sengaja. Itu bagian dari program. Porsi aja sampai kayak ini masih merintis. Nanti diganti dong. Insya Allah.